Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna dengan NIM 1901139. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan rangkuman materi, yaitu tentang pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Materi yang pertama yaitu tujuan, prinsip, dan ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Tujuannya adalah untuk membantu atau membina anak agar mampu menjelaskan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembinaan Al-Quran terhadap anak dilakukan bersamaan seperti halnya sifat Al-Quran mengembangkan puncak kesucian jiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Adapun prinsip pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini adalah yang pertama itu prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan maksudnya peserta didik yang belum siap melaksanakan tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau putus asa, tidak mau belajar. Jadi, kesiapan belajar adalah kematangan dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang, pengalaman, hasil belajar yang kaku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi. Prinsip motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong atau pendidik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu, baik dari motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Yang ketiga yaitu prinsip perhatian. Prinsip perhatian adalah dalam proses pembelajaran merupakan faktor yang memiliki peranan yang benar jika bersatu dididik memiliki perhatian besar terhadap materi yang disajikan atau yang dipelajari. Peserta didik dapat memilih dan menerima stimulasi yang relevan untuk diperoleh lebih lanjut di antara sekian banyak stimulasi yang datang dari luar. Yang keempat yaitu prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah suatu proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang bila menerima atau mengikat informasi yang diperoleh di lingkungan. Yang kelima yaitu prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan adalah apa yang tinggal dan apa yang diangkat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Yang keenam yaitu prinsip transfer. Prinsip transfer adalah suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer adalah pengertian pengetahuan yang sudah dipelajari. Ruang lingkup pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Pengetahuan yang pertama, pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hafalan surah-surah pendek dalam Al-Quran dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungan serta pengalamannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pemahaman dan pengalaman keutamaan membaca Al-Quran. Materi yang kedua yaitu kisah atau cerita untuk anak usia dini dalam Al-Quran. Yang prinsip pendidikan anak usia dini yang dikenal adalah bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Ungkapan tersebut berarti memberi pembelajaran yang disajikan kepada anak didik dikemas semenarik mungkin hingga tercipta suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Selain itu, tercipta suasana santai, aman, dan nyaman, namun tetap memperhatikan terciptanya misi pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan.
metode pendidikan dalam Al-Quran yang berisikan kisah-kisah keteladanan yang kita kenal dengan metode bercerita atau Al-Qasas dapat kita jelaskan rujukan dalam memilih bahan cerita yang akan kita ajarkan kepada anak didik. Al-Qasu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Dikatakan Al-Qastu atau Al-Harstu artinya saya mengikuti atau mencari jejaknya. Dalam penelitian ini, diangkat metode bercerita yang berbasis Al-Quran sebagai metode yang tepat dalam mentransfer karakter-karakter mulia pada anak usia dini. Yang ketiga, yaitu strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini. Cerita, lagu, terjemah dengan gerakan, bermain peran. Metode bercerita. Kita dapat mengajarkan kepada anak dengan cara bertutur kata kepada anak atau memberikan penjelasan kenapa anak secara lisan dan upaya memperkenalkan ataupun menceritakan pengarahan agar anak bisa memahami kandungan Al-Quran atau dengan menceritakan sebuah kisah para nabi dan rasul atau memperkenalkan Al-Quran dengan cara bercerita ini menceritakan kisah-kisah yang baik. Berbagai macam cara untuk kita bisa ajarkan kepada anak yaitu dengan terjemahan dan bermain peran. Yang keempat, yaitu lingkup materi pembelajaran membaca huruf hijaiyah. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini bertujuan untuk melatih dan mengenalkan anak agar selalu hidup bersama Al-Quran mulai dari memperkenalkannya, mengenal huruf-huruf, cara membacanya, dan mendengarkan anak pada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semakin dilatih dengan pendengaran anak akan membuatnya mudah dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran dan menggunakan 3 unsur bahasa. Yang pertama yaitu bunyi huruf, yang kedua yaitu arti kata, yang ketiga yaitu aturan kata atau kalimat. Penggunaan huruf hijaiyah pada anak usia dini dapat meningkat dengan menggunakan metode Utsmani adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca langsung huruf tanpa eja, artinya tidak diperkenalkan huruf-huruf hijaiyah dan langsung memperkenalkan tajwid. Yang kedua, materi pembelajaran diberikan secara bertahap dari yang mudah menuju yang sulit dan dari yang umum menuju yang khusus. Yang ketiga, yaitu menerapkan sistem pembelajaran modul, yaitu belajar mengajar berkenaan dengan suatu unit materi pembelajaran. Yang keempat, yaitu menekankan pada banyak latihan membaca, maksudnya membaca Al-Quran adalah sebuah keterapan. Untuk itu, semakin banyak latihan, maka anak akan semakin terampil dan fasih dalam membaca. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan setiap hari pertemuan. Yang kelima yaitu metode belajar membaca Al-Quran Al-Baghdadi dan Iqra. Metode Al-Baghdadiyah. Metode Al-Baghdadiyah adalah metode pembelajaran Al-Quran dengan cara dieja per hurufnya. Kaidah ini juga dikenal dengan kaidah sebutan eja atau latihan tubi. Metode ini dipercayai berasal dari Baghdad, ibu negara Irak, dan diperkenalkan di Indonesia. Seiring dengan kedatangan saudagar dari Arab, metode pembelajaran dengan kaidah Baghdadiyah yang demikian jadi kurang menarik. Anak-anak lebih tahan duduk di depan TV
berjam-jam daripada duduk setengah jam di depan guru ngaji. Akibatnya harus dibutuhkan waktu 2-5 tahun untuk bisa memiliki kemampuan membaca Al-Quran. Akibat lebih lanjut adalah semakin banyak terlihat anak-anak muda Islam tidak memiliki kemampuan membaca Al-Quran. Kepribadian ini ternyata mendorong banyak ahli untuk mencari banyak solusi pemecahannya. Maka sejak tahun 1980-an di Indonesia memunculkan ide-ide dan usaha untuk melakukan pembaruan sistem dan metode pembelajaran membaca Al-Quran ini. Cara mengerjakannya dimulai dengan mengenal huruf-huruf hijaiyah, kemudian tanda bacanya dengan dieja atau diajarkan membaca Quran surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Setelah selesai juz amma, maka dimulai membaca Al-Quran pada mushaf dimulai juz pertama sampai tamat. Metode ini ternyata menuntut informasi berbagai pihak. Setelah sanggup membawa anak-anak lebih mudah dan lebih cepat dalam belajar membaca Al-Quran. Yang kedua itu metode Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap, sampai pada tingkatan yang sempurna. Metode Iqra ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat-alat yang bermacam-macam, karena ditekankan pada bacaannya membaca huruf Al-Quran dengan fasyih, bacaan langsung tanpa eja, artinya diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar anak aktif dan lebih bersifat individual. Yang keenam yaitu metode belajar membaca Al-Qiraati dan Ummi. Metode Qiraati adalah salah satu metode pembelajaran membaca Al-Quran dengan membiasakan membaca dengan benar, lancar dan cepat dan tepat sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwid. Kelebihan qiraati dengan yang lain adalah sangat baik digunakan daripada metode-metode yang lain. Yang kedua yaitu metode belajar membaca ummi, adalah suatu metode dalam pembelajaran Al-Quran. Ummi sendiri bermakna ibu yang identik dengan sabar, tabah, dan lembut. Dalam pembelajaran Al-Quran menggunakan metode ummi ini menyusun 3 prinsip, yakni mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Yang ketujuh yaitu metode belajar Al-Quran melalui bermain. Para ahli guru mengemukakan bahwa anak pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik. Setiap anak itu sudah memiliki kemampuan pertumbuhan dan perkembangannya yang baik pula. Agar anak tersebut memiliki kemampuan yang lebih, maka sangat penting diperhatikan agar anak bisa berhasil dengan yang diinginkan. Karena anak dapat senang dan akan lebih berminat dalam bermain. Oleh karena itu, kita dapat mengajarkan kepada anak melalui dengan bermain agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang kedelapan yaitu metode pembelajaran menulis. Ini adalah prosedur, urutan atau langkah dan cara yang digunakan guru dalam penyampaian tujuan pembelajaran mata pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, keterampilan nasyrah atau al-kitabah adalah
kemampuan dalam mendefinisikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai pada merangsang atau proses pembelajaran pada anak usia dini, menekankan proses kegiatan belajar yang berorientasi pada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim terhadap kedua sumber ajaran tersebut. Dalam kemampuan membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan mengenalkan Al-Quran dan hadis. Jadi, kita sebagai calon guru dituntut untuk dapat mengetahui pembelajaran untuk peserta didik kita kelak. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri yang akan digunakan dengan baik demi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ke-9, yaitu strategi menghafal Al-Quran. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran adalah kewajiban dan banyak juga di antara kita yang belum fasih. Oleh karena itu, selain harus belajar membaca Al-Quran, umat Islam juga harus menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Strategi yang digunakan dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan di sini mencakup persiapan kondisi sendiri, tempat dan waktu. Yang kedua, berimajinasi adalah bagi kalian yang mengerti bahasa Arab, maka itu bisa untuk mempermudah menghafal Al-Quran. Yang ketiga yaitu pemanasan. Saat mulai menghafal, jangan paksakan anak untuk jumlah yang akan dihafal. Dalam menghafal Al-Quran, tidak ada yang mewajibkan. Kamu memulainya dengan satu ayat, satu baris atau satu kata sebagai pemanasan. Yang keempat yaitu baca perlahan. Eja huruf per huruf, amati hurufnya atau satu persatu, resapi kata-kata, baca dengan tenang dan dalam tempo perlahan, jangan terburu-buru agar hasilnya bisa maksimal. Yang kelima, diulang-ulang dan ulang-ulang. Dalam pengulang-ulangan ini terlebih dahulu agar harapan mudah diingat kembali dan tidak terlalu tergesa-gesa, agar apa yang dihafal tadi dapat masuk dengan baik dan tidak mudah hilang. Yang keenam yaitu ikatan. Banyak orang yang lupa di mana hafalannya saat pergantian ayat maupun halaman, maka dari itu kita perlu untuk mengoreksi antara ayat per ayat. Yang ke-10 yaitu karakteristik guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Ada beberapa karakteristik guru dalam pembelajaran Al-Quran. Yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas yaitu meniatkan niatnya hanya kepada Allah semata, tidak hanya karena mengajarkan dan ulang pergi saja. Karena orang yang ikhlas mengajar anak didiknya akan lebih cepat dalam menyerap pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru harus ikhlas dalam mengajarkan seorang anak dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu takwa. Takwa seorang guru harus bertakwa. Maksudnya ketakwaan itu bisa diterapkan agar peserta didik kita tahu bagaimana cara orang yang bertakwa. Yang ketiga yaitu berilmu.
eh, tidak perlu kita jelaskan secara panjang lebar, yaitu tentang berilmu. Seorang guru sudah jelas mempunyai ilmu, karena seorang guru harus memiliki ilmu untuk mengajarkan peserta didiknya. Dan dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa kita sebagai seorang hamba Allah wajib dituntut untuk menuntut ilmu. Yang keempat yaitu sabar. Sabar adalah suatu jalan keberhasilan seorang guru dalam mendidik, karena sifat sabar harus dimiliki oleh seorang guru agar terjalin pembelajaran yang maksimal. Kenapa guru harus memiliki sabar? Karena anak didik kita itu belum tentu dia memiliki sifat yang pendiam atau yang lugu. Oleh karena itu, anak didik juga memiliki karakter yang sangat lincah dan tidak bisa diatur. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak dengan kesabaran, karena IQ anak itu berbeda-beda. Ada yang cepat menyerap dan ada juga yang terlambat dalam penyerapan pembelajaran. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memiliki sabar yang lebih banyak. Yang kelima itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah seorang guru adalah seorang pemimpin. Oleh karena itu, jika anak memiliki kesalahan, karena nanti akan ditanya, maka harus ditegur. Jika anak memiliki kesalahan harus ditegur, karena nanti akan ditanya, karena nanti di dalam akhirat akan ditanya dalam kewajibannya sebagai pemimpin sudah dipenuhi atau tidak. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki karakteristik agar seorang guru dapat mengajar dengan baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.